Perkenalkan, nama saya Teresia Yunita Bekamau. Saya mahasiswa PGSD kelas A semester 4 Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membuat video mengajar mengenai selamatkanlah makhluk hidup. Selamat menonton ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semuanya baik ya? Syukur kalau semuanya baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu untuk pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih kita sudah berdoa. Jadi pagi hari ini Ibu mau kasih tahu anak-anak bahwa pelajaran kita hari ini itu adalah selamatkanlah makhluk hidup. Jadi anak-anak harus tahu selamatkanlah makhluk hidup itu seperti apa. Yang Ibu maksudkan di sini, kita harus bisa menjaga makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh merusaknya, seperti menebang pohon sembarangan, membunuh hewan-hewan sembarangan. Itu kita tidak boleh melakukan hal itu, karena kita akan merusak kehidupan mereka. Mereka juga butuh hidup, kita juga membutuhkan mereka, dan mereka juga membutuhkan kita untuk bertahan hidup. Jadi anak-anak harus sayang terhadap makhluk hidup. Dan di sini Ibu mau tanya, manfaat dari makhluk hidup itu seperti apa? Manfaatnya itu apa? Oke, manfaatnya itu sebagai sumber energi, sebagai sumber makanan. Jadi kita harus bisa menjaga dan melestarikan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak, Ibu mau tanya satu hal. Ibu mau tanya beberapa negara di ASEAN. Ada beberapa macam negara di ASEAN. Ibu mau tanya, siapa yang tahu? Oke, negara-negara ASEAN itu yang pertama Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Laos, Brunei Darussalam, terus Kamboja, Singapura, yaitu negara-negara Asia Tenggara. Jadi kita harus tahu negara-negara Asia Tenggara itu apa-apa saja, negara mana-mana saja. Di sini kondisi negara ASEAN dari segi letak, segi luas, dan segi batas. Jadi Ibu mau memberitahukan negara ASEAN itu terletak, jika dilihat dari segi geografisnya itu terletak secara astronomis di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak geografis negara ASEAN secara astronomis. Dan juga letak geografis negara ASEAN dari luas wilayah itu, batas wilayah perairan beserta wilayah perairan itu 4.511.167 km persegi. Itu sangat luas wilayahnya itu. Dan juga berada di perairan itu Samudra Hindia, Teluk Benggala, Samudra di Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Luas perairan di negara ASEAN. Dan kondisi geografis dari segi iklim itu, negara ASEAN itu beriklim tropis.
Ya, negara kita itu beriklim tropis. Anak-anak harus ingat ya, negara kita itu beriklim tropis. Kondisi sosialnya itu pasti berbeda-beda. Di setiap negara itu memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda. Jadi anak-anak kita harus mempelajarinya itu satu persatu. Di sini ibu minta kita hari ini kita belajar saja dulu dua negara saja ya. Itu negara Indonesia dan juga negara Kamboja. Yang pertama negara Indonesia. Negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Dan bentuk negaranya itu republik. Kepala negaranya itu presiden dan mata uangnya itu rupiah. Kehidupan sosial budaya di negara kita ini sesuai dengan semboyan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan Pancasila. Anak-anak harus tahu ya itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi kita tetap satu. Dan mata pencarian kita di sini itu pertanian, perindustrian, ya. Seperti itu. Dan juga wilayah Kamboja, negara Kamboja itu. Negara Kamboja itu bentuk pemerintahan itu kerajaan, kepala negaranya itu Perdana Menteri. Dan ibu kota dari Kamboja itu siapa yang tahu? Oke, ibu kota dari Kamboja itu Phnom Penh. Dan mata pencarian mereka di sana itu sektor pertanian. Mereka itu adalah salah satu negara berkembang. Dan mata uang mereka itu adalah Riel Kamboja. Jadi anak-anak harus ingat apa yang tadi ibu omong, ibu jelaskan. Anak-anak harus ingat ya. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap anak-anak harus ingat, anak-anak harus mengerti apa yang tadi ibu jelaskan agar sampai ujian nanti anak-anak bisa tahu, atau ada yang bertanya, anak-anak bisa menjawabnya. Baik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kita harus bersyukur karena Tuhan sudah melindungi kita dari awal pelajaran hingga akhir dengan baik. Baik, terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang anak-anak.